Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia. Materi kita pada hari ini adalah menyusun cerita pendek. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni agar kita dapat atau mampu menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengidentifikasi cerita pendek. Sekarang kita lanjut pada materi menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Nah, mari kita ikuti pembelajaran berikut. Apakah ada di antara kalian yang senang membaca? Kalau iya, kalian pasti tahu apa itu cerpen dan bedanya dengan novel. Cerpen atau cerita pendek adalah cerita ringkas yang terdiri dari beberapa halaman saja. Berbeda dengan novel yang sampai bisa berpuluh-puluh hingga beratus-ratus halaman. Selain itu, cerpen juga cenderung memiliki alur yang sederhana dan konflik yang jelas. Lantas, sulitkah untuk memahami isinya? Sebenarnya tidak juga. Untuk memahami isi dari cerita pendek secara menyeluruh, kita hanya perlu mengenali unsur-unsur dari cerita pendek tersebut dan menyimpulkannya. Sebagai karya sastra, suatu cerita atau teks memiliki banyak unsur supaya teks lebih terstruktur. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Kalian mungkin pernah mempelajari tentang unsur atau nilai intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen, bukan? Tapi ketika kita ingin memahami isi cerpen secara mendalam dan ringkas, ada baiknya kita berfokus pada unsur-unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur intrinsik bisa dibilang merupakan bagian penyusun cerita pendek yang secara eksplisit tertuang di dalam cerpen. Nilai-nilai intrinsik yang dapat kita temukan dalam cerpen termasuk tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tema merupakan ide pokok cerita yang menentukan nada dan pembawaan cerita. Tema ini dapat berupa kata tunggal maupun frasa. Biasanya, tema juga berkaitan dengan amanat cerita. Kedua adalah latar. Latar adalah dimensi berlangsungnya cerita, baik itu dari latar waktu, tempat, maupun suasana. Seringkali ketiganya perlu dideskripsikan dengan jelas. Mengapa? Agar pembaca memahami kejadian-kejadian yang berlangsung dalam cerita. Ketiga adalah alur. Alur merupakan susunan penuturan cerita. Alur terdiri dari 3 macam, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju menceritakan kejadian secara kronologis, yaitu dari perkenalan, konflik, dan penyelesaian secara berurutan. Alur mundur memulai cerita dari penyelesaian, kemudian membawa pembaca ke kejadian di masa lampau. Terakhir, alur campuran, yakni yang menggabungkan keduanya. Di satu bagian cerita dituturkan secara kronologis, tapi di bagian lain membahas masa lalu. Itulah dia alur campuran. Unsur keempat adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merujuk kepada karakter dan pelaku cerita, sementara penokohan adalah sifat-sifat dari para tokoh. Secara ringkas, tokoh dapat dibagi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung atau tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang melakukan interaksi langsung atau menghadapi konflik. Sementara itu, tokoh pendukung disediakan untuk membantu maupun melawan tokoh utama sepanjang cerita.
Kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang menentukan cara cerita dituliskan, yaitu dari sudut pandang orang pertama, contohnya kata aku. Sudut pandang orang kedua, contohnya kamu. Sudut pandang orang ketiga, yaitu dia. Nah, sudut pandang orang ketiga ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu dan orang ketiga pengamat. Tapi kamu harus ingat, untuk sudut pandang orang kedua yang memakai tokoh kamu itu jarang sekali digunakan ya. Yang paling umum itu yang sering kita gunakan di dalam cerpen itu adalah sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Ketika menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, pembaca akan mengikuti kegiatan tokoh-tokoh dalam cerita secara bergantian, sehingga pembaca mengetahui semua yang terjadi dalam cerita dari berbagai sudut pandang tokoh. Sementara itu, untuk sudut pandang orang ketiga pengamat hanya berpatokan pada satu tokoh saja dan mengikutinya hingga akhir cerita. Nah, terakhir adalah amanat, yaitu pesan yang bisa didapat dari cerita. Terkadang pesan cerita bisa berkaitan dengan tema cerita. Misalnya, ketika tema cerita adalah balas dendam, bisa saja amanat yang ingin disampaikan adalah supaya kita bisa mudah memaafkan orang lain. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan dari menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek.